Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 101. Oke, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Shoyan dan Jinsi membuat kesepakatan bahwa Shoyan akan diberitahu di mana tempat dengan energi paling murni untuk bisa menerobos Dozang. Sebagai gantinya, Shoyan akan membantu Jinsi menghilangkan racun api di tubuhnya. Kemudian sekarang, Jinsi memberitahu ke semua peserta bahwa 8 orang yang tersisa bisa untuk ikut masuk ke kolam darah. Kolam darah juga sudah mulai muncul dengan energi yang sangat melimpah. Memang tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi menerobos penghalang ranah. Jinsi berkata, "Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah Gunung Surga. Silahkan kalian bergerak." Mereka satu persatu mulai untuk memasuki kolam darah tersebut. Shoyan juga memperingati Nalan Yenren agar dia tidak terlalu jauh ke dalam kolam darah Gunung Surga. Nalan Yenren harus segera menyerap energi setelah masuk ke dalam. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat, namun tetap harus menjaga diri. Dia juga menyuruh Nalan Yenren agar dia tidak perlu menunggu Shoyan setelah Nalan Yenren keluar dari kolam darah Gunung Surga. Kemungkinan Shoyan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menerobos ke kelas Dozong. Nalan Yenren juga memberitahu, jika kamu ingin mencari guru di masa depan, kamu bisa datang ke Sekte Bunga. Shoyan sendiri bingung, namun Nalan Yenren segera menghilang setelah masuk ke dalam kolam darah. Saat Shoyan memasuki kolam darah, hal yang dia rasakan adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Namun sayangnya masih belum bisa digunakan untuk diserap. Di tempat ini kekuatan spiritual dibatasi, namun Shoyan tetap merasakan ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah ini, tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qi'er dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka segera berebut menyerap energi dari kolam darah pegunungan surgawi. Murid dari klan tikus penelan emas, Meng Qi'er, Wang Chen, Tang Ying, dan Feng Qi'er berupaya untuk menyerap energi tersebut dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena memang waktu mereka terbatas, cuma bisa beberapa hari saja untuk bisa menyerap energi sebanyak-banyaknya. Dikarenakan racun api yang sangat berbahaya. Mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri dari serangan racun api yang sering kali berfluktuasi di dalam kolam darah. Shoyan segera berenang ke bagian dasar kolam darah. Dia juga merasakan racun api yang sangat mengerikan. Racun api ini telah kuat daripada racun api milik Valen Heartslom di Menara Akademi Jianan dulu. Tidak heran, bahkan sekarang Dozong seperti Jinsi terkena dampak dari racun api ini. Segera api surgawi hijau giok mengelilingi tubuh Shoyan. Itu mampu untuk bisa melindungi tubuh Shoyan dari racun api ini. Saat Shoyan yang semakin dalam menyelam kolam darah, segera Shoyan mengeluarkan semacam token tulang yang sebelumnya diberikan oleh Jinsi. Token tulang ini bereaksi karena semakin dalam Shoyan menyelam. Beberapa saat kemudian Shoyan melihat penghalang spesial. Kalau begitu, tempat ini sudah mendekati bagian dasar kolam darah. Tempat ini adalah kesepakatan Shoyan dan Jinsi sebelumnya, bahwa tempat inilah yang bisa membuat Shoyan menerobos Dozong. Walaupun kekuatan racun api di tempat ini lebih berbahaya 100 kali lipat dari tempat yang tadi. Setelah itu, Shoyan meletakkan token tulang tengkorak di penghalang spesial. Kemudian tengkorak itu memancarkan cahaya api yang kuat yang sangat riak melingkar naik dari penghalang spesial. Sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Shoyan. Setelah memasukinya, serangan panas dari racun api yang sangat menakutkan benar-benar berada di depan Shoyan. Segera Shoyan mengaktifkan perlindungan api surgawi giok yang lebih kuat untuk melindungi dirinya. Shoyan bergumam, apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran, bahkan seorang seperti ahli Jinsi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Tatapan Shoyan kemudian membuat kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Blessed Lotus Heartslom
melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika aku tidak memiliki api surgawi, kemungkinan aku tidak akan berani datang ke sini. Bahkan jika aku tahu ini adalah tempat area yang berharga, ucap Cheyenne yang sangat bahagia berada di tempat ini. Tempat ini benar-benar memungkinkan bagi Cheyenne agar bisa menerobos Dozong dengan energi yang sangat murni dan melimpah. Beberapa saat kemudian, Cheyenne memasuki kondisi latihannya. Segera kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, dan berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Cheyenne seperti pilar. Cheyenne dapat bertahan karena bantuan inti api yang dimilikinya, hingga memungkinkan bagi Cheyenne menyaring dan memisahkan energi murni dengan racun api yang sangat kuat. Ketika energi murni mulai memasuki tubuh Cheyenne, energi ini benar-benar sangat banyak. Tidak bisa dibandingkan dengan pelatihan biasa, bahkan Cheyenne juga berusaha mengalirkan energi ini ke bagian metode Qi, mantra apinya. Namun, efek dari penyerapan energi ini adalah tubuh Cheyenne tampak berubah menjadi warna merah darah. Namun Cheyenne yakin dengan energi ini akan mampu membuat Cheyenne menerobos ke kelas Dozong. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga tempat ini yang paling ditakuti orang lain tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Cheyenne. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut harta yang sempurna untuk Cheyenne. Kecepatan hisap Cheyenne mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Dozong. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dozong benar-benar terlalu besar. Waktu berlalu sangat lama, hingga membuat rambut hitam Cheyenne tumbuh lebih panjang. Perubahan wajah dan tubuhnya juga berubah dari akibat menyerap energi di kolam darah ini. Cheyenne tidak peduli tentang perubahan ini. Dia tahu bahwa perubahan ini karena tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Walaupun kekuatan Cheyenne sekarang telah sampai ke Duhuang bintang 9 puncak, namun masih ada jarak jauh untuk bisa naik ke kelas Dozong. Perubahan banyak terjadi pada tubuh Cheyenne yang terus memaksakan menyerap energi selama beberapa hari. Mungkin jika dia adalah orang biasa akan sangat berbahaya berendam di kolam darah selama 10 hari. Namun dengan bantuan perlindungan inti api yang dimiliki Cheyenne, dia tidak mengkhawatirkan racun api yang masuk ke tubuhnya. Selain itu, secara tidak sengaja Cheyenne menyadari bahwa avatar dari teknik tubuh ilusi 3000 petir miliknya menyerap sedikit energi. Itu pun karena Cheyenne menekannya. Segera dia bergumam, energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Segera Cheyenne mengeluarkan avatar miliknya. Avatar itu dengan cepat menyerap energi di sekitarnya. Namun, Cheyenne membuat avatar itu dengan perlindungan Valen Heartflame sehingga aman dari racun api. Avatar Cheyenne yang menyerap energi kolam darah sehingga roh avatar semakin kuat hingga mencapai tahap menengah dalam waktu setengah tahun saja. Kegembiraan muncul di mata Cheyenne. Mungkin jika Vivian tahu tentang ini akan marah besar karena iri. Segera Cheyenne berkata, "Puncak kelas Duhuang, Jinxi memang tidak berbohong. Tempat ini pasti bisa membuatku berhasil naik ke kelas Dozong, namun perlu membutuhkan waktu yang sangat lama." Cheyenne lalu memaksakan energi di dalam tubuhnya. "Jika aku berhasil menerobos ke kelas Dozong, aku akan mampu melawan Vivian itu dengan mudah. Apalagi jika meminjam roh Tien Wangzunze, aku pasti bisa membunuhnya. Selain itu, jika dia mencapai kelas Dozong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan ini juga, Cheyenne yakin bisa masuk ke 10 besar dalam pil gathering nanti." Setelah pemikiran bahagia itu, Cheyenne memutuskan dia tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos kelas Dozong.
Segera Cheyenne kembali masuk ke mode pelatihan lagi dengan fokus ke terobosan tanpa memperdulikan waktu atau hal lainnya. Jinsi dan Jinku yang berada di atas berkata, "Sudah 2,5 bulan Cheyenne memasuki kolam darah, dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda bahwa Cheyenne akan segera keluar." Jinku khawatir dengan Cheyenne jika terjadi sesuatu padanya. Apalagi Cheyenne adalah alkemis yang akan membantu Jinsi menghilangkan racun apinya. Jinsi berniat jika masih belum ada berita hari ini, dia akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan besar dari dalam kolam darah. Fluktuasi besar juga muncul dari dalam menyembur keluar. Itu membuat Jinsi dan Jinku kaget. "Apa yang telah terjadi?" ucap Jinku. Jinsi menjawab, "Bagian dalam blood pool sepertinya ada sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika aku menebak ini seharusnya dibuat oleh Cheyenne." Jinku berkata, memungkinkan dia benar-benar akan naik ke dos. Jinsi menjawab, "Sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil." Meskipun kolam darah Gunung Surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah Gunung Surga akan terus melonjak. Jinku berkata, "Tidak heran, dia bertahan begitu lama di dasar blood pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Dosong sekaligus. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surga. Racun api Gunung Surga di bawah ini benar-benar terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Dozong kan merasakan sesuatu." Sedangkan di bagian dasar kolam darah di mana Cheyenne berada, segel api di alisnya bereaksi saat ini memancarkan cahaya api. Cheyenne awalnya tidak yakin tentang apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dirasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat ini karena dia berhasil menerobos ke kelas Dozong. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yellow ketika dia sebelumnya saat menerobos doang, Cheyenne melihat Yellow yang dikurung oleh Hall of Soul di penjara. Namun sekarang sepertinya tubuh roh Cheyenne serasa berada langsung di tempat Hall of Soul. Tempat itu terdapat banyak pilar hitam dan rantai yang sangat banyak. Sepertinya ada banyak roh yang ditahan di tempat ini. Aura di tempat itu juga terkesan menakutkan. Tak lama setelah itu, Cheyenne melihat Yellow lagi. Di leher dan beberapa bagian tubuhnya terdapat banyak rantai yang menahannya. Di dalam keadaan menyedihkan selama 3-4 tahun ini, Cheyenne merasakan memikirkan derita yang telah dirasakan gurunya selama ini. Aura membunuh Cheyenne melonjak melihat keadaan gurunya terdapat Hall of Soul. Segera setelah itu Cheyenne bersujud sambil menangis. "Guru, murid ini tidak berbakti." Yellow yang melihat Cheyenne menjawab, "Bocah, kamu sudah melakukannya dengan baik. Kamu sudah mencapai Dozong di usia semuda ini. Aku bangga padamu." Meskipun Yellow saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa menebak bahwa Cheyenne saat ini telah berhasil maju ke kelas Dozong. Cheyenne menjawab, "Guru, yakinlah bahwa aku akan datang dan menyelamatkanmu secepat mungkin." Segera suara tua berkata, "Mungkin kamu tidak akan pernah bisa melakukannya." Orang yang berkata demikian itu tak lain adalah salah satu tetua Hall of Love yang memiliki kekuatan Dozon. Dia di sini bertugas untuk melindungi Yao Chen dan markas Hall of Soul ini. Dia melanjutkan berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima kekuatan roh dari diri yang mulia ini, atau Dozon, sebenarnya bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Cheyenne dengan marah berkata, "Lain kali aku akan datang ke sini. Aku akan membalas dendam kepada kalian yang telah membuat guru menderita selama bertahun-tahun ini." Ruang di sekitar Cheyenne segera pecah. Kekuatan spiritual Cheyenne dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Segera Cheyenne pun kembali ke alam bawah sadarnya. Yellow yang melihat Cheyenne bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Dozon.
Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun. Yolo samar-samar merasakan bahwa kali berikutnya muridnya ini muncul. Dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Kedatangan Cheyenne yang memiliki kekuatan Dozong ini membuat tetua Hall of Soul tidak tenang. Itu semakin menjadi bahan ejekan Yolo kepadanya. Itu membuatnya marah dan menyiksa Yolo. Namun Yolo yakin bahwa di masa depan nanti pasti bahwa Cheyenne akan datang lagi ke sini untuk menyelamatkan. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sekian spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 101. Ini untuk episode minggu depan ya. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang memungkinkan menyakiti hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.